Prof, tadi Prof mengatakan bahwa nanti skema untuk membantu peningkatan kesejahteraan dari dosen swasta adalah dengan memberikan bantuan ke PTS-nya, perguruan tinggi swastanya. Apakah itu nantinya akan memberikan jaminan dengan peningkatan kesejahteraan akan terjadi peningkatan kualitas, Prof? Jadi kami itu menggunakan satu cara dengan meminta pada perguruan tinggi tersebut kalau kita beri bantuan apa yang mau dikerjakan. Ya. Jadi bukan yang dikasih gitu aja, tapi berbasis pada satu request mereka, kita tanya untuk apa ini, supaya uang itu bermanfaat. Jadi mereka harus buat semacam proposal begitu ya, Prof? Apa yang mau dikerjakan? Program apa sih untuk ini? Kalau kita tambah segini, apa itu dampaknya gitu loh. Supaya ya jangan sampai kan dana tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan, kan kasihan juga terlalu kecil kasihnya minta. Terlalu besar juga mungkin nggak bisa habis karena dia nggak bisa habisin atau nggak ada penggunaannya. Oke, berbicara soal dana juga nih Prof, kita sudah dengar pernyataan-pernyataan soal bagaimana dari Kemendikti-Saintek ini ingin mengevaluasi dana abadi yang ada di LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kita. Konsepnya akan seperti apa, Prof? Ketika Prof Satrio juga mengatakan bahwa ya ini kan problem yang paling banyak dibahas adalah ketika mereka yang menerima beasiswa LPDP itu katanya banyak yang tidak kembali ke Indonesia, tapi kita tidak tahu secara angka akuratnya seperti apa ya. Tapi Prof juga mengatakan bahwa ya ada semacam kewajaran juga kalau mereka tidak balik ke Indonesia karena di Indonesia mencari pekerjaan pun sulit. Pemerintah tidak bisa fully garanti memberikan pekerjaan kepada mereka. Tapi di sisi lain bagaimanapun ini harus dikelola supaya akuntabel. Jadi apa yang akan dievaluasi, Prof? Prinsipnya karena ini dari dana abadi pendidikan, jadi dana pemerintah, mereka yang mendapat beasiswa tersebut harus pulang. Wajib itu, Prof, ya? Wajib untuk tidak pulang. Ada tawar-menawar? Nggak tawar-menawar, harus pulang. Nah, karena masalahnya kan pulangnya kapan? Pulangnya kapan? Ya, idealnya kan begitu dia lulus langsung pulang kan. Kemudian dia mungkin pengen pulang juga sebetulnya itu. Karena lihat dari data yang ada memang 95% pulang. Sudah pulang. Ada 4% sekian yang masih di sana dan dari 4% itu ada 1% yang mungkin memang sedang proses hukum. Karena nggak mau pulang gitu loh. Tapi itu sedang kita beresin. Tapi yang lainnya sih belum pulang karena tadi itu ilmu yang sangat advance di sana. Dokter dalam bidang ya ilmu yang kita belum punya, nanoteknologi misalnya. Pulang ke sini mau kerja di mana dia? Lembaga riset itu kita belum punya yang setinggi ilmu beliau gitu loh. Kasihan kan pulang ke sini nggak ada tempatnya. Saya katakan yang penting kan dia masih merah putih kan. Iya. Nah, merah putih kan dimanapun dia berada sebetulnya bisa jadi duta kita di luar negeri. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi dia dapat hadiah Nobel. Bisa aja kan? Kan lahannya subur. Jadi Prof kan Satrio melihat ini sebagai investasi ya, Prof? Bibitnya unggul, lahan kita kan nggak subur. Jadi kan kotet kan, stunting kan tanamannya kan. Kalau bibit subur, tanah yang subur, wah itu kan tumbuh. Nah ibaratnya gitu. Kita lahan belum subur nih untuk riset, karena ya masih banyak kekurangan. Yang subur taruh sana. Jadi kan menang hadiah Nobel kan Indonesia yang muncul. Iya kan? Jadi investasi jangka panjang sebetulnya. Sambil menunggu lahan kita subur. Ya, kita investasi dulu di luar. Betul. Ya dua-duanya lah kita tempuh gitu loh. Yang bisa lokal, yang enggak kita di luar kita tumbuhkan di sana. Kita punya jagoan-jagoan itu. Iya. Cuma mungkin kan case by case-nya beda ya, Prof. Beda. Itu kan tetap harus ditertibkan. Ya. Bagaimanapun kita melihat case by case, iya, tapi tetap harus ditertibkan. Jadi akankah ada entah itu deregulasi atau regulasi baru yang untuk lebih bisa menertibkan pertanggungjawaban dari LPDP ini? Regulasi sudah cukup sebetulnya, Mbak, tinggal pelaksanaannya aja. Dan mereka juga kita berharap juga dengan kita komunikatif gitu ya. Kalau misalnya itu lapor aja. Iya, itu yang terjadi pada mahasiswa yang kuliah di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa LPDP. Yang di dalam negeri pun, Prof, tidak kalah ada keresahan. Kita tahu
sekitar pertengahan tahun 2024 ini heboh persoalan kenaikan UKT, uang kuliah tunggal. Tadi Prof juga sudah sempat mention soal UKT. Di pemerintahannya yang saat ini, Prof, bagaimana membenahi soal UKT ini? Di satu sisi memang dari perguruan tingginya membutuhkan dana tambahan, makanya akhirnya dipungut dari mahasiswanya. Tapi di sisi lain kenaikan UKT yang tidak terregulasi dengan baik akan membuat mahasiswanya yang kesulitan. Sampai akhirnya terjebaklah pada pinjol-pinjolan. Ya kalau judul ada juga, tapi lebih banyak karena akhirnya kebutuhan uang, akhirnya pinjol dan menghalalkan banyak cara. Bagaimana membenahi ini, Prof? Oke, yang pertama kita pastikan dulu perguruan tinggi tersebut mendapatkan dana yang memang jatahnya sesuai dengan yang ada dalam anggaran pemerintah belanja negara. Sudah sesuai dengan porsinya dia tidak boleh sebenarnya menambah tambahan UKT lagi karena sudah dihitung dalam dana yang kita berikan untuk mereka masing-masing. Memang mereka punya kebebasan untuk mengut SPP, itu ada porsi yang kita berikan pada mereka. Tapi kan kita batasi juga sebetulnya itu. Maksimum itu tidak boleh melebihi dari daya beli masyarakat di sekitarnya itu. Nah, memang ada beberapa perguruan tinggi yang kadang-kadang ini perlu nanti kita kita coba tegur atau kita teliti kembali, mencoba mencari tambahan dengan menaikkan UKT dengan dalih bahwa yang kasih pemerintah itu masih kurang. Nah, kita mau check and balance lah. Apa sebetulnya sih kurang, kalau enggak kan mereka jangan tambah dong. Tapi juga sebetulnya kalau masalah ada mahasiswa yang nggak punya uang untuk kuliah, rektor harusnya bisa atasi rektor dengan baik. Rektor turun tangan dong. Saya katakan di mana-mana, dia mau kuliah, memang dia memenuhi syarat, nggak punya uang, negara bayar. Saya gituin. Misalnya anak yang punya uang sama sekali, nggak bisa kuliah, bayar kuliah, ketemu rektornya harus atasi masalah itu. Kasih beasiswa, kasih apa gitu loh. Kan ada dana itu dari pemerintah sebetulnya. Tinggal mereka mau ngurus apa enggak gitu loh. Ini nggak perlu harus ke mana judi online atau pinjol gitu loh. Itu pinjol itu lebih kepada mereka memang ya sudah edik aja gitu loh. Ya, edik karena ada iming-iming dari yang menarik dalam apps-nya itu kan, jadi mereka tertarik ke sana gitu loh. Jadi nggak perlu ke pinjol, ketemu aja sama rektornya kalau mau ada yang ekonominya mungkin sulit. Ketemu rektornya pasti akan diselesaikan. Jadi nggak mungkin rektor itu tidak peduli pada mahasiswanya gitu loh. Itu tergantung atau relatif dengan diskresi atau kebijakan dari rektorat masing-masing tidak sih, Prof? Maksudnya mungkin ada di satu kampus yang bijak, baik seperti itu, tapi belum tentu di kampus yang lain itu akan dapat memperoleh kemudahan seperti itu. Jadi apakah memang diperlukan standarisasi untuk membantu mereka yang memang tidak mampu dari awal dan di tengah-tengah? Dari awal kami sudah mengatakan bahwa kita akan bantu mereka beasiswa tiap perguruan tinggi negeri. Ada pos beasiswa, kita minta mereka ajukan butuh berapa sih beasiswa untuk tahun ini misalnya. Mereka ajukan, nanti kita lihat postur anggarannya, kalau mungkin kita kasih ke mereka. Mereka punya pos seperti itu. Kemudian tambah peminatnya atau apa kan mereka harus ada kasih upaya gitu. Minta tambahan juga mungkin kita bisa tambahkan juga kalau ada kebutuhan seperti itu. Jadi mungkin sangat mungkin ditambahkan kalau ada kelebihan peminat atau yang membutuhkan itu. Kan dipentingkan wisdom dari rektor yang bersangkutan kan. Kan dia seorang pemimpin, leader kan harusnya wise lah gitu lah. Nah, masalah yang anak nggak punya uang kuliah kan urusan dia lah. Kenapa naik nasional gitu kan? Kan salah mungkin rektornya juga ya. Nggak handle this matter itu properly gitu loh. Cepat-cepat diatasi kan? Oke. Tapi ujungnya soal kenaikan UKT ini gimana, Prof? Jadi atau tidak sebenarnya? Kalau standarnya tetap nggak ada kenaikan. Batasnya kan mereka punya beberapa level kan UKT itu ada yang paling rendah, paling tinggi. Nah, range-nya nggak berubah dari pemerintah itu. Patokan seperti itu. Bahwa kebanyakan mau ambil yang lebih tinggi itu yang hati-hati gitu loh. Jangan dong. Kalau yang kemampuannya nggak tinggi, jangan kasih yang tinggi. Pasti yang paling rendah itunya. Nah, mereka mungkin ya ada upaya untuk cari tambahan dengan ambil yang
porsi yang lebih tinggi kan. Nah, itu kan memitigasi yang upaya-upaya cari tambahan dengan ngambil range yang paling tinggi itu, akankah ada intervensi dari Kemendikti-Saintek? Kalau memang terus terjadi seperti itu, kami bisa pada saat penganggaran berikutnya kita terpaksa ambil tindakan misalnya mengurangi supportnya untuk mereka, karena mereka sudah memungut yang di luar yang batasnya itu. Tapi kalau mereka masih mau kembali ke batas semula, ya kita tetap bantu dana pemerintah seperti yang sudah dianggarkan. Atau kita mungkin menggunakan cara lain gitu loh. Ya, kita batasi jumlahnya yang diterima bagi mahasiswa. Ya. Kita kurangi mahasiswanya itu kalau perlu. Supaya tidak terjadi lagi pungutan-pungutan atau tarif-tarif yang di luar dari kemampuan si mahasiswa yang bersangkutan. Oke, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.